Silakan, Gemma. Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di diskusi Zeno dalam rangka merayakan Hari Logika Sedunia. Rangkaian acara ini akan diisi oleh berbagai tema dari mulai metafisika hingga logika dan wilayah filsafat yang berada di teritori periferal. Pada malam ini kita kedatangan akan diisi oleh pembicara yang sangat mendunia, bisa dibilang begitu, karena dia adalah lulusan Michigan. Saya perkenalkan, nama beliau adalah Ajeng Putriningrum. Dia adalah lulusan S1 Filsafat UGM, kemudian S2-nya dia melanjutkan di University of Michigan. Fokus dia dalam filsafat adalah tentang normativitas pengetahuan atau dalam bagaimana kita memproduksi dan diseminasi epistemik. Beliau juga aktif di dalam lingkaran intelektual seperti selebriti. Dia malam ini akan membahas tentang intersubjektivitas, bagaimana pikiran memainkan perannya dalam ranah sosial maupun dalam ranah soliter, itu seperti persepsi, kemudian asserting dan sebagainya. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan aja kepada Ajeng Putriningrum. Mungkin Ajeng bisa atau dapat mengaktifkan mikrofon dan juga videonya. Open cam, Jeng. Saya persilakan. Halo, harus open cam ya, Gap ya? Gue beneran. Ya, open cam. Boleh nggak? Aku rasa sih lebih baik open cam, Jeng. Oh gitu, oke. Sorry belum mandi nih, so, gue nggak tahu kalau harus open cam. Iya. Oke. Kita start video ya. Halo. Screen-nya udah kelihatan belum ya? Sudah, Jeng. Oke. Jadi halo semua, makasih udah datang. Semoga waktunya nggak dibuang-buang dengan datang ke talk kali ini. Maaf juga nggak datang ke sesi-sesi sebelumnya soalnya lagi ribet banget. Ini juga dikebut ngerjainnya sekarang. Tapi mudah-mudahan yang next nanti bisa datang ke sesi-sesi World Logic Day yang lain dari Zeno. Sekarang hari ini saya mau ngomongin filsafat apa ya sebenarnya. Bahasa iya, akal budi iya, tapi nggak juga. Epistemologi iya juga, tapi nggak juga. Tapi pokoknya intersection tiga bidang tersebut kayak gitu. Jadi yang mau diomongin tuh hari ini tentang testimoni. Nanti akan saya jelasin sedikit tentang testimoni kayak gimana. Tapi yang jelas ini untuk intro sedikit yang sebenarnya saya nggak siapin, tapi saya baru kepikiran bahwa harusnya disiapin, harusnya dibicarakan itu. Jadi testimoni ini kan itu ya perihal tentang menyampaikan kepada satu sama lain gitu. Menyampaikan pengetahuan, menyampaikan kata-kata kepada satu sama lain yang kemudian diterima oleh orang lain seperti itu. Jadi sebagaimana kita pokoknya itu adalah salah satu bentuk sumber pengetahuan kalau bisa dibilang kayak gitu. Nanti ada nuansnya lagi tentang sumber pengetahuan dan ada argumen lain bahwa sebenarnya testimoni itu bukan sumber pengetahuan tapi hal yang lain, tapi tetap memberi pengetahuan. Tapi intinya pokoknya berkaitan dengan hal tersebut. Bagaimana sih kita ketika kita ngobrol satu sama lain, ketika kita bicara dengan satu sama lain, kita tuh menyampaikan suatu pengetahuan, kan apakah ya kayak testimoni macam apa yang bisa dipercaya dan lain sebagainya. Jadi ada ini nggak ada di slide juga, jadi saya ceritain aja dulu. Jadi ada dua aliran besar dalam perdebatan tentang testimoni sebenarnya. Jadi aliran pertama itu namanya reduksionisme.
ya ada reduksionisme di mana-mana lah ya. Dan reduksionisme di testimoni itu biasanya berkaitan dengan bahwa testimoni itu bisa direduksi kepada hal-hal lain. Jadi apa namanya, misalnya seberapa trustworthy orang tersebut, seberapa bisa dipercayanya, seberapa apa namanya, hal-hal macam apa yang di sekitar orang tersebut yang bisa kita gunakan untuk mengukur apakah kita harus mempercayai orang tersebut atau enggak, seperti itu. Sementara non-reduksionisme menganggap bahwa omongan orang itu sendiri saja sudah menjadi suatu bukti gitu loh, udah menjadi sesuatu yang pantas kita anggap sebagai alasan untuk mempercayai, seperti itu. Jadi dua kubu besar ini yang biasanya ada cabang-cabang di bawahnya lagi gitu kan, apa namanya, nuans-nuansnya lagi, tapi kurang lebih seperti itu, apa namanya, perbedaan dua kubu dalam pembahasan testimoni, seperti itu. Nah, hari ini saya akan membahas buku, sebenarnya cuma satu chapter doang. Ini sebenarnya lebih kayak summary, lebih kayak saya ngerangkum gitu ya dari apa namanya, dari buku tersebut, nggak ribet-ribet gitu. Saya nggak bikin argumen apa-apa, saya nggak nyiapin argumen apa-apa. Tapi saya ingin ngomongin sedikit nih tentang buku judulnya The Exchange of Words, tulisan Richard Moran. Itu tentang pembelaan dia tentang dimensi etis dalam testimoni yang dianggap sering diabaikan oleh orang-orang lain. Nah, itu yang mau saya bicarakan hari ini. Dengan tadi saya cerita sedikit tentang kubu-kubu dalam testimoni, mudah-mudahan akan lebih nyambung ya dalam pembahasan selanjutnya. Nanti akan saya singgung lagi sedikit sih, cuma mungkin bukan ke pembahasan besarnya, cuma tentang apa namanya, bagian-bagian dari pembahasan tersebut, seperti itu. Oke, jadi saya namakan bicara testimoni intersubjektivitas itu dari subtitle, itu sebenarnya adalah subtitle bukunya Moran yang judulnya Speech, Testimony, and Intersubjectivity. Gitu. Jadi saya langsung mulai aja. Oke, jadi sebenarnya ada banyak ya sumber informasi atau pengetahuan. Ini adalah apa namanya, epistemologi dasar gitu. Jadi kita mengandalkan indera kita, mata, telinga, hidung, lidah, kulit untuk mendapatkan pengetahuan tentang ada kereta lewat, tentang tetangga sebelah lagi berantem, kita lupa buang sampah, jadi bau kemana-mana, susu udah basi, jadi asem, karet pensil udah bertumpu pada jari telunjuk, jadi kita bisa gunakan untuk menulis dengan pensil. Jadi semua ini kemudian kita proses di kepala. Jadi ada yang namanya tindakan-tindakan mental yang namanya melihat, mendengar, mencium, mengecap, merasa. Jadi ini mungkin agak aneh ya, ini memang kayak istilah tindakan akal. Tindakan akal itu sebenarnya asalnya dari Thomas Reid kayak gitu. Nanti saya akan bahas lagi Thomas Reid, tapi ini adalah istilah yang agak lama dan udah nggak terlalu banyak dipakai. Tapi intinya 5 hal tersebut bisa disebut sebagai tindakan akal. Jadi indera kita nggak hanya menerima informasi secara pasif, tapi aktif juga gitu. Jadi kita melihat pemandangan nggak cuma diterima sama mata tanpa kita prosesnya sebagai sesuatu yang kita lihat. Terus kecuali kalau kita dalam kondisi koma mungkin ya. Dan nggak cuma itu, jadi kayak ada tindakan akal lain ini nggak cuma tentang indera doang, tapi bisa juga mengingat itu juga adalah sebuah tindakan aktif, itu memproses memori, memproses ingatan ya. Terus kemudian menilai, ini memproses macam-macam ya, memori juga diproses, kemudian dinilai, sense data juga, terus keyakinan kita juga gitu. Jadi fenomena-fenomena mental kita diproses dengan tindakan menilai, seperti itu dan seterusnya. Jadi semua ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh akal, dan status mereka sebagai tindakan akal mestinya nggak terlalu kontroversial ya, memang itu adalah hal-hal yang secara lazim, secara sehari-hari kita anggap memang terjadi di kepala, seperti itu.
Tapi ada lagi yang lebih kontroversial, dan hal ini yang ingin ditekankan betul oleh Moran, bahwa tindakan-tindakan akal lainnya yang jarang disebut secara lazim ini juga sebenarnya sebuah tindakan akal gitu. Apakah itu? Jadi kita lihat verba-verba tuh yang macam menegaskan, terus bersaksi, memerintah, terus kemudian berjanji. Itu adalah hal-hal yang biasa kita sebut sebagai apa ya, tindakan ucapan. Itu bukan sih bahasa Indonesia-nya speech act gitu kan, tindakan ucapan. Tapi jarang kita sebut sebagai tindakan akal kayak gitu. Jadi mereka lebih sering dianggap sebagai ekspresi dari fenomena mental, sebagai apa namanya, pengeluaran gitu ya, apa namanya, bukaan dari isi kepala gitu, instead of isi kepala itu sendiri atau proses yang terjadi dalam kepala itu sendiri, seperti itu. Jadi ini adalah posisi yang diambil dari Thomas Reid. Ya pasti familiar lah ya sama Thomas Reid, ya. Kemudian diamini oleh Moran sendiri. Nah, kemudian verba-verba ini disebut sebagai tindakan sosial akal oleh Thomas Reid, atau social acts of mind, yang kemudian dibedakan dengan solitary acts of mind. Itu tindakan soliter ya, tindakan pokoknya soliter lah. Saya nggak ketemu bahasa Indonesia yang lebih enak tadi apa. Jadi tindakan sosial itu yang tadi kita bicarakan kayak menegaskan, bersaksi, memerintah, berjanji, seperti itu. Terus kemudian tindakan soliter akal itu terdiri dari melihat, mengingat, menilai, dan lain sebagainya yang tadi sudah disebutkan ya. Jadi apa sih yang membedakan dua acts of mind ini, dua jenis tindakan akal ini? Itu yang membedakan itu adalah keterarahannya. Jadi keterarahan tindakan sosial akal. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh tindakan soliter akal, tapi membuat apa namanya, social acts of mind ini setara nih dengan solitary acts of mind gitu. Jadi tanpa keterarahan tersebut nggak ada tindakan mental, dan ia tidak mengekspresikan tindakan mental lainnya. Jadi yang jadi perdebatan di sini adalah seberapa esensial sih social acts of mind sampai dipisahkan dari solitary acts of mind gitu kan. Karena social acts of mind ini kan apa ya? Ya itu lebih kayak ekspresi gitu, lebih kayak overt apa ya istilahnya, kayak making it explicit lah ya. Kalau mau pinjam istilahnya Brandem gitu. Jadi ada sesuatu yang dibuat eksplisit, tapi menurut Reid sama Moran tuh enggak gitu. Jadi ini sama-sama esensial, bukannya bukanlah sesuatu yang mengeksplisitkan hal lain, tapi memang itu ada dalam dirinya sendiri karena keterarahan tersebut gitu. Jadi keterarahan inilah yang menjadi basis kesosialan tindakan mental ini. Tapi jadi yang dimaksud keterarahan ini bukan cuma diarahkan kepada apa aja bisa ya. Jadi bukan berarti kita diarahkan ke dinding itu kayak kata-kata yang kita arahkan ke dinding itu bagian dari tindakan sosial akal, enggak. Atau bicara dengan kucing gitu. Mungkin kayak kalau misalnya kita percaya kalau kucing itu bisa merespon dan bisa memahami kita, ya beda ceritanya ya. Cuma kalau misalnya secara apa namanya, secara umum gitu kita ngomongin kucing, kayaknya bukan apa makhluk yang bisa merespon pada kita gitu kan dengan appropriate gitu. Jadi jadi untuk bicara sama dinding gitu, atau membuat janji misalnya, membuat janji sama dinding, membuat janji sama kucing, itu kan sebuah kepercumaan gitu kan. Sebab tidak akan ada respon berarti dari dinding atau kucing. Keterarahan yang berarti adalah dua arah gitu. Ada satu pihak yang mengarahkan tindakan akalnya, ada sesuatu, dan ada orang lain yang mendengarkan dan meratifikasi gitu, atau menerima, atau retrieving gitulah. Jadi seperti berjanji, ada yang menagih janji.
saat minta maaf ada yang memaafkan gitu. Jadi semuanya tidak dapat direduksi kenyataan ini gitu. Kenyataan ini tidak dapat direduksi kepada tindakan soliter akal. Kita bisa janji pada diri sendiri tentu saja gitu. Tapi kan hal ini tidak sama hal berjanji pada diri sendiri itu cuma kata lain dari membulatkan niat, bukan janji dalam arti sebenarnya gitu. Janji dalam arti sebenarnya kan melibatkan orang lain seperti itu. Jadi hal inilah yang kemudian menurut Moran diabaikan oleh filsuf bahasa ketika kita membahas tentang testimoni. Jadi saya ulang lagi tadi pembahasan sedikit tentang testimoni. Jadi testimoni dalam konteks filsafat itu simply what others say, gitu kan, yang sebenarnya kita jadikan sumber pengetahuan, sebagaimana persepsi kita jadikan sebagai sumber pengetahuan. Mulai dari yang sederhana gitu, dari mama saya bilang di luar hujan atau beras habis gitu, sampai yang rumit gitu kayak teori relativitas umum atau apa namanya kenyataan bahwa kayak Hobbes ngomongin filsafat politik apa gitu, itu kan semua kayak testimoni kan, ketika kita mendengarkan orang mengatakan hal tersebut itu bisa kita terima. Jadi dengan testimoni ini kita ada alasan untuk mempercayai gitu, apa namanya yang diperdebatkan dalam testimoni adalah alasan untuk mempercayai apa yang orang lain katakan kepada kita gitu. Dan ketika membahas alasan untuk mempercayai ini kepanjangan sebenarnya, tapi di bahasa Inggris kita sebut reason for belief. Reason for belief gitu. Itu yang biasanya diperdebatkan dalam testimoni gitu. Apa sih yang dianggap cukup reason for belief itu gitu. Dan menurut Moran, apa namanya dalam perdebatan soal reason for belief apa yang pantas untuk diaplikasikan, untuk disetujui, itu adalah tindakan sosial akal gitu, karena tindakan sosial akal itu sering dianggap sekunder lah, apa namanya ya nggak dianggap, bahkan gitu mereka nggak dianggap sebagai esensial, mereka dianggapnya sebagai turunan aja gitu, turunan dari tindakan mental lainnya seperti itu. Kenapa begitu? Jadi sekarang saya mau ngomongin 3 cara bagaimana mengapa tindakan sosial akal itu disingkirkan gitu. Jadi pertama itu adalah menyamakan kata-kata orang lain dengan persepsi. Jadi saya dari tadi udah ngomongin persepsi, saya dari tadi udah ngomongin bagaimana kalau di testimoni itu memang sering disamakan. Nah, menurut Moran ini sesuatu yang nggak benar kayak gitu. Jadi seperti yang saya sudah bahas tadi, kenapa nggak benar? Karena tindakan sosial akal seperti penegasan dan janji tidak sama dengan tindakan soliter akal seperti melihat dan mendengarkan. Sebab melihat dan mendengarkan tidak diarahkan kepada siapapun. Jadi kepada ini adalah sesuatu yang sangat penting ya, kayak adalah kata yang sangat penting, karena kalau misalnya kita bilang kayak melihat kepada itu kan nggak masuk akal, mendengar kepada itu nggak masuk akal, tapi menegaskan kepada itu masuk akal, janji kepada itu masuk akal. Itu yang saya maksud dengan keterarahan sebenarnya. Jadi ya tidak diarahkan oleh siapapun. Dan yang paling penting juga adalah bahwa ketika kita melihat dan mendengar, kita tidak mempertimbangkan apakah sumber informasi kita itu dapat dipercaya atau berpengetahuan, sebagaimana kita mempertimbangkan kalau kita memproses informasi dari orang lain yang diarahkan kepada kita. Jadi kita bisa menilai apakah informasi orang lain ini bisa diterima, bisa dijadikan reason for belief atau enggak, itu adalah dari karakter orang itu, apakah dia orang trustworthy atau enggak. Tapi kita tidak pernah bisa dapat dipercaya dalam ini, bukan reliable ya, bukan believable, bukan reliable, karena itu udah beda lagi konteksnya. Tapi trustworthy, dan trustworthy ini adalah kata yang sangat etis gitu, kata yang sangat menempel pada manusia gitu, pada orang. Jadi sesuatu yang sangat punya muatan etis kayak gitu. Dan itulah hal yang missing dari tindakan soliter akal gitu. Kita tidak
tidak ada istilah-istilah trustworthy pada mata, meskipun belum, meskipun katalog atau apapun itu. Kemudian yang kedua, teoris testimoni juga sering memperlakukan pembicara sebagai sumber psikologis belaka gitu. Jadi bukannya teman bicara, karena sesuatu yang penting dari nature dari ngobrol adalah kita adalah teman, kita interlocutors, kita saling menanggapi, kita saling bercerita gitu. Sementara kesalahan testimoni itu adalah memperlakukan pembicara sebagai sumber psikologis gitu. Bedanya apa? Jadi gini, memperlakukan pembicara sebagai sumber psikologis itu serupa memperlakukan ucapannya cuma sebagai password gitu. Jadi ucapannya memberi kita akses kepada keyakinan yang ada di kepala dia gitu. Jadi sama aja seperti memperlakukan orang sebagai benda mati gitu. Kata-katanya cuma merupakan gerbang kepada sebuah perpustakaan dan nggak punya kekuatan epistemik dalam dirinya sendiri. Seperti itu, cuma sebagai kunci doang, sebagai jalan, sebagai ya gerbang gitu. Dan itu merupakan kesalahan karena that's not what happens when we talk with each other. That's not what happens when we exchange words with each other. Jadi kayak gitu. Dan yang terakhir adalah, sorry belum diganti slide-nya. Jadi tadi ya memperlakukan pembicara sebagai sumber psikologis. Dan yang terakhir adalah memperlakukan ujaran sebagaimana fenomena yang ada di dunia. Itu maksudnya kayak gimana? Jadi memperlakukan ujaran, apa yang kita katakan sama aja seperti benda-benda lain yang ada di dunia. Jadi bisa dinilai secara epistemik terlepas dari statusnya sebagai penegasan atau klaim yang dibuat oleh seseorang dan diarahkan kepada orang lain. Kayak gitu. Jadi seperti menyamakan saya ngomong di luar hujan dengan botol minum. Itu adalah sama-sama dua fenomena yang ada di dunia. Itu adalah kesalahan teoris testimoni gitu ya. Kan balik lagi gitu. Botol minum ini tidak mengarah kepada apa-apa gitu. Tidak punya hubungan sosial dengan kita gitu. Sementara ujaran itu punya, karena kita bisa menanggapi, kita bisa merespon seperti itu. Jadi itu adalah suatu kesalahan bahwa seolah-olah ujaran itu tuh pasif aja gitu, seperti benda mati. Memang sebenarnya menerima informasi dari orang lain membuat orang itu punya setidaknya dua kemungkinan status. Jadi informan dan sumber informasi gitu. Informan adalah orang yang memberikan informasi, sementara sumber informasi adalah bagian dari state of affairs. Gitu. Dalam hal ini orang yang berbicara doesn't matter dalam kalau misalnya menganggap orang sebagai sumber informasi itu, jadi siapapun yang ngomong itu nggak masalah gitu, jadi nggak kehitung. What matters is the information that is transmitted by them gitu. Dan dalam hal ini nggak matter juga gitu apakah informasi tersebut dibawa oleh orang tertentu atau diarahkan ke orang tertentu. Jadi bisa aja orang tersebut sedang bicara ke orang lain, terus nggak ngarahin kalimatnya ke kamu, itu tetap kehitung sebagai suatu informasi gitu kan. Jadi bisa aja orang tersebut bahkan nggak tahu informasi yang dia bawa sebagai sumber informasi, dia nggak bisa aja bahkan nggak tahu informasi yang dia bawa. Misalnya kita nyium bau pesing gitu, bau kotoran kucing gitu misalnya dari orang, itu udah menyimpulkan bahwa jadi orang itu membawa informasi bahwa dia baru saja menginjak kotoran kucing, tapi dia nggak tahu gitu. Itu bisa tetap sebagai sumber informasi belaka. Jadi semuanya adalah contoh memperlakukan seseorang sebagai sumber informasi dan bukannya informan gitu. Dan jika kita memperlakukan seseorang sebagai sumber informasi belaka, berarti kita tidak bisa mempercayai atau tidak mempercayai dia. Orang yang menginjak kotoran kucing tanpa ngomong ke kita, meskipun dia menyampaikan informasi ke kita lewat baunya, dia tidak menyampaikan apapun untuk kita percayai gitu. Yang kita cuma bisa mempercayai ujaran yang diarahkan kepada kita, seperti itu.
Jadi yang tadi itu soal kotoran kucing itu adalah informasi perseptual, bukan informasi yang didapatkan melalui komunikasi. Hal ini mengundermine tesis pertama tadi tentang tindakan sosial akal ya, dengan memperlakukan orang sebagai sumber informasi dan bukannya informan, itu berarti kita sudah mengabaikan nature keteralahan tindakan sosial akal. Terus kemudian kesalahan teoris testimoni lagi adalah memperlakukan problem komunikasi sebagai problem of other minds. Mungkin teman-teman yang mungkin anak filsafat udah familiar dengan problem of other minds. Jadi problem of other minds adalah salah satu permasalahan dasar di filsafat, di mana kita mempertanyakan bagaimana caranya kita tahu bahwa orang lain itu punya akal seperti kita. Kan kita nggak bisa mengakses akal mereka gitu, sebagaimana kita mengakses akal kita sendiri. Nah, hal ini menjadi framework dalam membahas testimoni juga. Bagaimana kita tahu orang lain punya keyakinan A, gitu. Jawaban yang paling bukan masuk akal ya. Jawaban yang paling ideal adalah mind reading kan, untuk tahu tahu keyakinan A, orang lain tuh punya keyakinan A atau enggak sih gitu. Jadi dalam framework macam ini semua permasalahan akan dapat terselesaikan kalau kita punya kemampuan untuk membaca pikiran orang lain gitu. Tapi mungkin ya karena kita nggak punya kemampuan mind reading gitu in general, mungkin ada orang-orang dengan kemampuan sixth sense, saya nggak tahu. Cuma jawaban yang paling dekat mungkin selain mind reading adalah ekspresi pikiran kita. Jadi baik secara langsung atau nggak langsung, sengaja maupun nggak sengaja. Jadi misal ketika saya tanya sama Anda misalnya, rumah-rumahan kita misalnya baru keluar dari rumah-rumahan hantu gitu ya, di Taman Safari kayak di apa kayak, terus Anda jawab enggak gitu, saya tanya rumah-rumahan hantu tadi serem nggak sih, terus Anda jawab enggak, tapi sambil gemeteran jawabnya, itu kan saya bisa menyimpulkan kalau sebenarnya rumah-rumahan hantunya mungkin serem ya. Jadi sensitivitas saya akan ekspresi tubuh Anda membuat saya bisa membaca pikiran gitu. Atau kalau Anda bawa payung, menandakan bahwa Anda percaya bahwa ada kemungkinan hujan kayak gitu. Atau misalnya contoh lain adalah misalnya kalau misalnya saya punya suami gitu, terus habis itu saya mendengar suami saya menyebut salah nama perempuan lain gitu dalam tidur, itu saya bisa menyimpulkan bahwa dia sedang memikirkan orang lain. Ini adalah semua hal-hal yang tidak sengaja mengekspresikan pikiran kita atau state of mind kita gitu. Nah, dengan begitu kan sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan oleh tubuh kita, bisa dilakukan oleh hal kita secara nggak sengaja, secara nggak sadar, itu untuk mengekspresikan apa yang sebenarnya terjadi dalam kepala kita, tindakan-tindakan yang sedang dilakukan oleh kepala kita. Dan dalam framework problem of other minds yang digunakan oleh teoris testimoni, itu bisa dikatakan agency atau kepemilikan kehendak kita itu adalah jadi penghalang antara pendengar dan pembicara gitu. Sebab kesengajaan dapat merusak kedekatan antara perilaku dan isi kepala gitu. Jadi detektif misalnya yang tentu saja tidak cuma bertumpuk. Detektif kan tentu saja nggak cuma bertumpu atau mengandalkan omongan saksi atau tersangka ya. Jadi selain mencoba menganalisis bukti-bukti yang ada, dia juga memeriksa tanda-tanda yang dibuat dari tubuh tersangka dengan lie detector. Misalnya gitu, kalau misalnya dipakai gitu kan metodenya. Dan hal ini untuk mencegah kesengajaan tersangka gitu untuk melompati atau bypassing gitu. Bypassing kehendak tersangka gitu. Jadi kehendak ini dianggap sebagai penghalang kan gitu. Kalau dia tersangka dan dia bilang dia nggak bunuh, itu kan dianggap sebagai penghalang gitu. Jadi karena kehendak dia bisa membuat kesengajaan berbohong seperti itu. Jadi itu bisa merusak kasus. Jadi kesengajaan itu yang dianggapnya dapat mendistorsi hubungan langsung perilaku dengan isi kepala orang sebagai sumber informasi, bukan informannya. Jadi dalam framework macam ini tindakan sengaja tuh jadi sekunder gitu, nggak penting apakah sebenarnya bahkan malah mengganggu gitu kan tindakan sengaja gitu. Jadi yang penting adalah kita mampu mendeteksi pikiran orang lain, itu yang
yang jadi prioritas dalam framework problem of other minds ini, yang kemudian dipakai oleh teori-teori testimoni. Kemudian hal inilah yang kemudian ditolak oleh Moran gitu. Framework macam ini tuh mengabaikan bahwa sebenarnya ujaran kesengajaan, kehendak dalam berbicara itu memiliki status spesial yang mesti dibedakan dari bicara dalam tidur atau gemetar ketakutan, kayak gitu. Jadi kesengajaan tuh memberikan kekuatan epistemik kepada suatu ujaran gitu, yaitu relationship yang intimate antara pembicara dengan ujarannya, seperti itu. Jadi seorang pembicara memiliki kekuatan atau agensi untuk memproduksi ujaran. Ini ya, misalnya kayak detektif tadi. Kemudian yang penting lagi adalah bahwa hubungan dekat antara pembicara dan ujarannya kemudian diwujudkan dalam perilaku yang sifatnya overt atau terang-terangan. Bukan cuma sesuatu hal yang kelihatan subtle gitu, tapi kita bisa tebak, itu bukan kayak gitu. Itu nggak termasuk dalam hal yang bisa dikendalikan atau bisa masuk dalam kehendak pembicara. Jadi dalam kaitannya dengan status epistemik ujaran, keterang-terangan apa ya? Overt tuh enaknya apa ya? Keterang-terangan, keterbukaan gitu, atau keterbukaan lah, keterang-terangan itu tidak dapat dibuang sama sekali, tidak dapat direduksi gitu. Jadi ujaran seperti penegasan tuh kayak kontrak. Penegasan itu terjemahan dari assertion, itu apa namanya? Ya, tindakan kita menegaskan sesuatu bahwa sesuatu itu benar atau salah, seperti itu. Itu seperti kontrak, apa namanya, ibaratnya. Jadi tidak akan sahih tanpa suatu tindakan yang dapat dilihat oleh orang lain, enggak tanpa saksi, seperti itu. Dan lebih dari itu, tanda tangan kontrak itu sendiri ya, tindakan tanda tangan kontrak itu nggak bisa direduksi kepada niat belaka. Jadi nggak bisa pada intensi gitu. Memang tanda tangan kontrak itu sendiri adalah tindakan yang tidak bisa, yang esensial gitu, sebab niat doang itu tidak mengikat kita kepada orang lain. Apa namanya, kontrak itu mengikatkan dua orang pada satu sama lain, dan ikatan itu nggak bisa diwujudkan gitu tanpa tindakan terbuka, tindakan terang-terangan seperti menulis kontrak. Begitu pula dengan penegasan, apa namanya, kepercayaan saja tidak cukup gitu untuk mengikat kita pada orang lain. Untuk apa namanya, ketika kita sudah menegaskan, kita sudah membentuk suatu ikatan dengan orang lain yang kemudian disahihkan dengan kenyataan bahwa dia diucapkan secara terang-terangan, seperti itu. Jadi keterikatan ini yang kemudian jadi basis dari status epistemiknya testimoni, seperti itu. Jadi ketika A menandatangani kontrak, B mempelajari sesuatu tentang A. Jadi ini adalah pengetahuan gitu loh. Pengetahuan yang berdiri dalam dirinya sendiri. Ia mempelajari bahwa A telah terikat kontrak dengannya. Jadi pengetahuan ini nggak mungkin didapetin dengan hal lain gitu. Tindakan terbuka janji atau kontrak tidak dapat direduksi menjadi tindakan akal lainnya. Dan hal-hal ini sekali lagi dilewatkan oleh teoris-teoris testimoni ketika mereka membela reductionism, ketika mereka membela bahwa sebenarnya testimoni itu bisa direduksi kepada hal-hal lain, bukti-bukti lain, apa namanya, tindakan orang tersebut, perilaku orang tersebut, apa namanya, sejarah hidup orang tersebut dan lain sebagainya, itu selalu bisa direduksi pada hal tersebut menurut reductionist gitu kan. Dan menurut Moran dan non-reductionist lainnya nggak bisa gitu. Apa namanya, keterikatan ini adalah sesuatu yang berdiri sendiri, seperti itu, yang apa namanya, yang membuat testimoni itu beda dari sumber-sumber pengetahuan lainnya gitu. Bahwa pembahasan standar testimoni melewatkan semua aspek pembahasan ini, menurut Moran disebabkan oleh terlalu fokusnya pembahasan testimoni pada perspektif pendengar yang diperlakukan sebagai konsumen
seperti itu, dan bukannya partisipan. Jadi ya tahulah ya bedanya konsumen dengan partisipan. Konsumen itu cuma mengonsumsi, partisipan itu melakukan timbal balik, melakukan berpartisipasi dalam interaksi seperti itu. Jadi bukan partisipan dalam praktek ngasih tahu, dikasih tahu, mempercayai atau tidak mempercayai, menanyakan dan menjawab. Dan yang paling penting, tanpa kita memperlakukan seorang pembicara sebagai orang yang tahu apa yang dia bicarakan, sebagai informan dan bukan cuma sumber informasi, kita tidak akan punya alasan untuk mempercayai dia sebagai orang dan pembicara. Ini ada satu quote penting dari Moran. The status of the utterance as a reason to believe what it says depends on the speaker seeing her role as that of an informant, understanding her verbal act as reason providing, and both parties to the exchange sharing in this understanding of the speaker's perspective. There is nothing parallel to this dependence in the more familiar topics of epistemology, where the source of epistemic significance is an aspect of the impersonal world, something with not perspective on itself or an understanding of the epistemic significance of its forms of self-presentation. Jadi status dari ujaran sebagai alasan kita mempercayai sesuatu itu sangat-sangat bergantung pada pembicara yang menyetujui bahwa dirinya adalah seorang informan, menyetujui dan dengan sengaja dan dengan kehendak ya, bahwa dirinya adalah seorang informan yang sedang mencoba memberikan alasan, dan pendengar yang menyetujui bahwa ia sedang menerima alasan dari seorang informan. Dan tidak ada yang setara dengan status testimoni seperti ini di bagian epistemologi manapun. Bukan persepsi, bukan memori, apapun itu nggak ada yang setara sama testimoni. Testimoni ini spesial banget karena itu, gitu. Jadi nggak ada sumber informasi yang punya kesadaran tentang dirinya sendiri. Mata saya nggak punya kesadaran tentang dirinya sendiri. Fotografi nggak punya kesadaran pada dirinya sendiri meskipun mereka itu sumber informasi, sebagaimana manusia menyadari bahwa dirinya adalah sumber informasi atau informan. Untuk itu, seorang pembicara perlu mempresentasikan dirinya sendiri sebagaimana ia memahami dirinya sendiri, karena syarat komunikasi yang berhasil adalah pendengar yang memahami apa yang pembicara bicarakan dan apa yang pembicara niatkan untuk bicarakan, seperti itu. Jadi kita udah lihat ya gimana menurut Moran kedua arahan gitu antara dua teman bicara yang menjadi nature testimony membuatnya tidak bisa direduksi kepada tindakan akal lainnya. Dan agensi pembicara membentuk sebuah kekuatan normatif di antara setidaknya dua belah pihak. Tapi saya mau expand a little bit on the previous thing that I discussed, itu tentang self understanding gitu. Jadi agar ujaran bisa betul-betul menjadi milik pembicara dan bukan cuma sekedar recitation atau cuma baca naskah atau cuma paraphrase orang lain dan lain sebagainya. Itu kan berarti nggak berkehendak ya. Maksudnya bukan berkehendak, tapi bukan termasuk sebagai tindakan komunikatif seperti itu. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah kebutuhan untuk pembicara betul-betul memahami apa yang dia bicarakan dalam arti sebagai berikut. Pertama, menyadari apa yang dilakukan dalam arti yang sangat sederhana, yaitu sadar bahwa dia sedang mengatakan sesuatu, bukan dalam pengaruh hipnotis, bicara dalam tidur, dan seterusnya. Terus kemudian yang kedua, memahami konten yang disampaikan. Jadi dia harus menyadari dan memahami konten apa yang sedang dia sampaikan, termasuk makna dari setiap kata yang dia ucapkan. Jadi dia harus memahami bahasa yang digunakan untuk berujar, bukan cuma asal ceplos sembarang kata. Maksudnya kayak Deine Liebe misalnya, saya nggak tahu itu artinya apa, cuma saya tahu itu adalah bahasa Jerman yang saya nggak tahu artinya. Itu kan saya tidak sedang melakukan tindakan komunikatif seperti itu. Terus kemudian ketiga, dia harus memahami bahwa dia memang mau memberitahu teman bicaranya sesuatu dan bukan cuma sekedar membaca naskah drama. Ia juga mesti tahu, ini yang sangat penting, bahwa jenis ujaran macam apa yang ia gunakan untuk menyampaikan suatu konten. Menyampaikan suatu konten. Jadi jika pembicara ragu, nggak yakin apakah yang dilakukan itu sebenarnya penegasan atau peringatan atau cuma entertaining some thoughts gitu, entertaining some proposition, itu ketika dia bingung, ketika dia nggak yakin, berarti itu udah bukan suatu
elocution gitu, atau bukan suatu tindakan yang dilakukan dengan kata-katanya seperti itu. Jadi hal itu adalah alasan untuk menganggap apa yang dia katakan bukan sebuah penegasan. Dan yang terakhir, pembicara juga harus memahami bahwa dia memberitahu teman bicaranya P gitu. Dan pembicara harus memahami bahwa jika dia memberitahu teman bicaranya P, bahwa berarti ia sedang memberi lawan bicaranya alasan untuk mempercayai P. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita cuma bilang apa ya, di luar hujan, tapi saya nggak mau bikin kamu percaya kok, saya cuma ngomong doang di luar hujan, kayak gitu. Itu jadi itu bukan sesuatu yang termasuk dalam tindakan sosial akal ya, seperti itu. Tapi nggak cuma self understanding yang penting, tapi juga sesuatu yang mungkin teman-teman yang belajar filsafat bahasa Austin gitu-gitu juga paham ya, uptake juga penting, bahwa yang dia dibicarakan itu mesti diserap oleh lawan bicaranya, seperti itu. Jadi pendengar mesti punya pemahaman yang sama dengan pembicaranya. Pendengar tahu bahwa pembicara sedang mengatakan sesuatu, menyadari dan memahami konten apa yang sedang disampaikan oleh pembicara, memahami bahwa pembicara sedang mencoba mempraktikkan suatu jenis ujaran tertentu, dan pendengar memahami bahwa kawan bicaranya sedang memberinya alasan untuk mempercayai P. Itu pemahaman tersebut juga sangat penting, juga esensial dalam suksesnya tindakan komunikatif, dalam suksesnya penyampaian melakukannya suatu tindakan sosial akal. Jadi seperti kata Reid yang kemudian dikutip oleh Moran, social acts of mind can have no existence without the intervention of some other intelligent being who acts a part in them. Tanpa orang lain yang mendengarkan dan memahami, tindakan sosial akal belumlah selesai. Jadi begitulah nature dari elocution, bahwa presentasi adalah esensi dari tindakan itu sendiri. Penyampaian adalah inti dari tindakan itu sendiri. Seperti itu. Jadi untuk itu, testimoni pada dasar-dasarnya adalah intersubjektif dan bukan ekspresi dari sesuatu yang lebih esensial seperti keyakinan. Itu aja sih presentasi dari saya. Makasih sudah dengarnya. Oke, terima kasih Ajeng atas presentasinya. Tadi Ajeng sudah membahas dari mulai testimoni, tindakan akal, keterarahan, atau keterreduksian pikiran kita kepada hal-hal yang soliter, kemudian tentang pengetahuan dan alasan untuk mempercayai, problem pikiran orang lain, agensi dan kepemilikan kehendak, produksi epistemik informan, dan memahami apa yang pikiran kita lakukan ketika berkomunikasi. Berarti ini apa yang disampaikan oleh Ajeng itu menyangkut dimensi dari filsafat yang sangat luas ya, dari mulai epistemologi, kemudian filsafat pikiran, kemudian filsafat bahasa, dan lain sebagainya. Oke, untuk partisipan, ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Mau open mic atau mau disampaikan di kolom chat, silakan. Saya persilahkan. Oke, kalau begitu ini Mas Banindia kayaknya bertanya, Jeng. Kayaknya tentang intersubjektif itu belum, Jeng. Bukan itu. Bukan. Oh iya. Itu kalau begitu silakan elaborasi, ya. Mas Tiar. Oke, kalau begitu silakan oleh elaborasi. Open mic aja. Wah, dijebak nih. Wah. Halo, Jeng. Halo. Iya, Ini benar masih mau lebih mencerna sih apa. Tapi kalau misalnya boleh, ini kan tadi siapa nama filsufnya aku lupa. Richard Molan. Ya, Richard Molan itu pasti kan kalau misalnya ada nggak sih yang kalau lawannya yang lain mungkin buat kasih kita perspektif. Lawannya itu siapa dan kira-kira yang dikritisi itu bagian apanya kalau yang lawan dari si Molan itu? Iya, itu aja jadi sih, thank you. Oke. Ya, jadi tadi makanya saya itu ya cerita sedikit soal reductionism ya. Jadi reductionism itu salah satu payung besar, itu adalah payung besar istilah dari apa yang dilawan Molan gitu. Jadi bahwa
ketika kita membahas testimoni, ketika kita membahas apakah suatu ucapan layak dipercaya atau tidak, kita bisa mereduksinya pada hal-hal lainnya yang tidak berhubungan dengan testimoni, bukan berhubungan dengan ujaran, misalnya, atau yang berhubungan dengan ujaran tapi bukan ujaran itu sendiri. Misalnya sejarah misalnya aku ngobrol sama Gema, aku tahu Gema misalnya tukang bohong gitu. Itu jadi sesuatu yang jadi faktor yang di kepala aku untuk menilai apakah sesuatu layak dipercaya atau tidak. Sebenarnya non-reductionism itu yang jadi kubu di mana Moran jadi bagian, itu rasa testimoni itu nggak bisa direduksi pada hal itu gitu. Jadi testimoni nggak bisa direduksi cuma kepada sejarah orang yang bicara, terus gerak-gerik atau hal-hal lain yang sifatnya evidential gitu, bukti bahwa sesuatu itu benar. Jadi testimoni itu sendiri adalah hal yang menjadi alasan untuk mempercayai itu sendiri gitu. Kenyataan bahwa saya ngomong sama Gema dengan ketegasan itu adalah harusnya menjadi alasan dalam dirinya sendiri, bukan sejarah hidup saya, bukan perilaku saya, bukan kata orang misalnya saya kayak gimana gitu. Jadi kenyataan bahwa saya menegaskan itu adalah alasan dalam dirinya sendiri, seperti itu. Kenapa? Karena ya itu tadi dengan saya mengatakan sesuatu, dengan saya menegaskan sesuatu, saya sedang mengikat diri saya kepada orang lain. Jadi Mas Dia, Gema gitu, ketika bisa menantang saya gitu, apa benar? Masa kayak gitu sih? Tapi kan katanya gini gitu. Jadi kenyataan bahwa Gema dan Mas Dia bisa asking for reasons, istilahnya Moran, itu adalah alasan dari dirinya sendiri untuk saya pantas dipercaya, seperti itu. Kayak gitu. Udah cukup menjelaskan nggak, Mas Dia? Ya, make sense banget sih, yes. Mungkin mencerna lagi. Oke. Thank you. Oke, yang lain ada yang mau bertanya lagi atau mau berkomentar, silakan. Tadi Ajang menyebut saya sebagai pembohong ya, mungkin saya orang Tasik, orang Tasik itu pembohong, dan bagaimana kemudian status kebenarannya itu? Ini jadi paradoks pembohong gitu ya? Umpama. Jadi kan memang argumennya kan, argumen dari reductionism kan memang itu ya, ada salah satu paper reductionism yang terkenal namanya Against Gullibility gitu. Okay. Melawan ke istilahnya apa sih Indonesianya Gullibility tuh, melawan ke gampang percayaan gitu. Jadi kayak they have like a very skeptical view of testimony gitu loh. Maksudnya nggak very ya, kayak ya in range lah skeptisismnya gitu. Ada yang skeptik banget, ada yang skeptik aja gitu. Jadi tentang apakah testimoni ini punya power dalam dirinya sendiri untuk menjadi pengetahuan, seperti itu. Jadi yang Moran lagi bicarakan adalah, ya sebenarnya bab pertama yang saya baru bahas ini adalah usaha. Sebenarnya ya, saya dan Moran ya, berusaha menjelaskan bahwa ini memang awal banget dari argumennya Moran, yang kemudian nanti dia ngomongin politik apa segala macam gitu. Cuma ini awal banget dalam level ini loh, ada kenapa nggak bisa direduksi, karena esensial banget hal-hal yang terlibat dalam kita berbicara, dalam kita bertukar pikiran satu sama lain, itu esensial banget dan nggak bisa diturunin kepada cuma sekedar perilaku gitu,
contohnya ya seperti tadi perilaku gitu. Karena mungkin contoh lainnya adalah yang diambil sama Molan itu kan teorinya Strawson juga ya kalau nggak salah. Jadi natural sama non natural meaning gitu. Nah, jadi apa namanya? Saya misalnya teriak awas sama ada bunyi gedebuk gitu. Itu kan bunyi gedebuk itu natural meaning. Sementara saya teriak awas itu non natural karena saya dengan kehendak saya memanipulasi diri saya, bukan memanipulasi sih, membuat diri saya dengan sedemikian rupa sehingga saya mengeluarkan kata awas seperti itu. Bukannya sebenarnya bunyi gedebuk itu nggak ada yang mengendalikan ya, kecuali kalau misalnya ada orang yang sengaja ngedorong batu gitu, Sisyphus atau apapun itu, yang kemudian membuat bunyi gedebuk, itu beda cerita ya. Jadi hal-hal seperti itu gitu. Jadi non natural meaning itu tuh penting banget dalam testimoni, bahwa itu tuh kita nggak natural ketika kita menyampaikan segala sesuatu. Itu tuh sangat bergantung sama kehendak kita untuk berkata, untuk mengatakan sesuatu kayak gitu. Oke, makasih Jang. Tapi di sini ada beberapa hal yang aku tanyain Jang. Pertama tentang soal keahlian ya. Bagaimana dengan misalnya ada ahli sesuatu, ahli model misalnya ahli virus dan zaman sekarang itu dalam menyampaikan bahwa virus ini berbahaya, terus dalam menularkan segala sesuatu, kemudian bisa dieksploitasi oleh golongan-golongan tertentu, dan kemudian bagaimana dengan menghadapi fideisme gitu, pikiran dalam problem pikiran orang lain, problem of other mind gitu, bahwa kita tidak bisa mengakses pikiran orang lain, tapi bagaimana kita bisa memahami orang lain juga, terus bagaimana komunikasi kita bisa bisa memahami apa yang disampaikan orang lain tentang mind independent world gitu, bisa seperti itu ya. Jadi maksudnya apakah gimana ya? Apakah gini ya? Kalau saya boleh ulangi pertanyaannya, apakah teorinya Molan ini nggak berbahaya kalau diaplikasikan ke expert gitu, yang kayak asal ngomong, atau kalau kita gampang percaya sama orang kayak gitu dan jadi alasan pada dirinya sendiri kayak gitu. Ya. Paling Molan bakal bilang it's divisible gitu. Kenapa bisa dikalahkan, selalu bisa dikalahkan gitu, omongan orang. Jadi ketika Moran bilang bahwa alasan cuma kenyataan bahwa saya menegaskan sudah menjadi alasan untuk mempercayai dalam dirinya sendiri, itu dia sebenarnya sedang membicarakan bahwa alasan itu pun divisible gitu, bisa dikalahkan, tapi dia tetap merasa teori dia kuat karena yang jadi poin dari teorinya dia adalah bahwa dengan kita mengikat diri kita sama orang lain, dengan kita menegaskan, kan tadi saya bilang kan menegaskan, kita berarti mengikat diri kita dengan orang lain. Itu berarti kita sedang mengambil tanggung jawab gitu. Tanggung jawab untuk menjawab kalau misalnya orang punya keresahan atau orang punya ketidakyakinan seperti itu. Jadi saya punya tanggung jawab untuk memberikan alasan kenapa saya berpikir demikian, kenapa saya mempercayai demikian seperti itu. Jadi other people seperti itu sih. Jadi kenapa Moran percaya kalau misalnya dia teorinya kokoh. Kayak gitu. Oke, makasih Jang atas jawabannya. Ada yang ingin bertanya dari partisipan? Oh, ada yang raise hand, siapa nih? Tolong Mas operator. Diar. Oh, Bani Diar Sukman. Iya, Mas Diar, silakan.
Thank you. Saya cuma penasaran sama satu hal sih, Jeng. Kalau misalnya nih, kan biasanya tuh aku agak geser sedikit ya, apa namanya, topiknya sedikit ke honesty gitu. Kan honesty kan penting banget ya dalam Apa? honesty kejujuran gitu. Oh, honesty, ya. Ya, honesty, kejujuran di testimoni. Karena kalau misalnya menggunakan bahasa kita bisa gunakan kan testimoni itu kayak kejujuran itu dasarnya. Jadi kita percaya sama orang karena dia jujur. Nah, cuma yang ditambah oleh philosophical posisinya, sorry tadi siapa? Moran ya. Moran tadi itu kira-kira apa Ceng dalam misalnya praktek kita ini apa namanya? Kita bisa mempercayai satu testimoni. Itu kan kayak correct nih ya kalau aku salah. Jadi kayak misalnya tadi kan dia mengasih fondasi atas testimoni tadi itu. Nah, tapi kan biasanya yang pertanyaan utama yang kita kejar adalah gimana testimoni tadi itu berhubungan dengan kejujuran dan kemudian dengan truth kan tadi itu. Nah, dengan teori tadi kayak testimoni itu nggak bisa direduksi, kemudian untuk melakukan sebuah testimoni kita itu perlu kapabilitas sosial dan segala macam, itu yang di-add apa aja kira-kira untuk di dua tadi, kejujuran sama truth tadi itu, yang kita expect lebih dari setelah kita mengetahui posisi filosofis ini. Itu aja sih. Oke, makasih Mas Dian. Soal kejujuran sebenarnya ada di bab 3. Tapi itu karena itu bagian dari paper saya, jadi saya jawab. Kalau enggak saya nggak akan jawab. Apa ya? Tadi apa yang di-add sama value-nya teori, kayak kontribusi apa sih yang ditambah teorinya Moran kepada gagasan seperti kejujuran seperti itu ya. Jadi memang di bab 1 ini belum menyentuh soal kejujuran, masih berhubungan dengan niat, masih berhubungan dengan kehendak untuk menegaskan more than anything gitu. Tapi kemudian nanti tentu saja sincerity, atau mungkin istilahnya sincerity ya, bukan kejujuran yang dipakai sama Moran. Meskipun itu juga ya maksudnya bermaksud kejujuran juga. Itu juga jadi konsep penting dalam Moran, itu adalah jadi salah satu syarat kesuksesan penegasan yang komunikatif juga seperti itu. Tapi tentu saja kayak kalau ngomong kejujuran kan kemudian jatuhnya jadi reduksionis gitu kan. Maksudnya kita mengevaluasi apakah orang tuh jujur atau bisa dipercaya atau enggak sih, seperti itu gitu kan. Tapi kalau dalam Moran emphasisnya adalah di speaker. Jadi kontribusi Moran yang pertama sebenarnya ada 2 ya yang mau saya sebutkan. Yang pertama adalah bahwa Moran ingin menarik diskusi dari pendengar ke pembicara gitu. Jadi menurut dia selama ini pembahasan epistemik tentang testimoni itu lebih kepada bagaimana kita mengevaluasi orang supaya kita tahu mereka membicarakan hal yang benar dan lain sebagainya seperti itu kan. Tapi Moran tuh pengen tarik ke pembicara gitu. Jadi apa sih tindakan macam apa yang sukses untuk apa yang bisa disebut sebagai testimoni sukses seperti itu gitu. Jadi di sini honesty, kemudian lokasi honesty dalam teorinya Moran adalah what it means to be honest gitu, what it means to be sincere gitu kan, ketika menegaskan sesuatu seperti itu. Nah, tapi yang bermasalah di sini adalah apakah penegasan yang sincere itu kemudian merusak teorinya dia sendiri gitu kan, karena seolah-olah ada orang mesti mengevaluasi lagi gitu, kayak sebenarnya dia jujur apa enggak. Tapi di sini Moran menanggapinya dengan mengatakan bahwa
sebenarnya sincerity itu nggak rumit gitu. Sincerity itu ketulusan ya atau kejujuran itu nggak rumit karena sebenarnya itu bukan sesuatu yang kemudian kita niatkan banget, tapi it's just an expression of what we accept as true gitu. Jadi acceptance itu adalah sesuatu yang udah yang kemudian berlakunya cuma kalau misalnya kita bicara gitu. Itu nggak perlu. Sincerity itu selama ini kan dianggap sebagai akses kepada keyakinan ya, sebagai akses kepada belief kayak gitu. Kalau menurut Moran tuh nggak kayak gitu. Sincerity itu what we accept as true, what we present as true. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kita nggak benar-benar mempercayai hal yang kita omongin. Yang penting kita bertanggung jawab. Kita bisa menjawab orang lain ketika orang lain bertanya. Kalau kita bisa membalas orang lain ketika dia mengkritisi seperti itu. Dan kalaupun nggak bisa nggak apa-apa, asal berarti kan dia yang harus mengevaluasi dirinya sendiri kan. Cuma selama dia nggak betul-betul nggak memberi lapisan tambahan terhadap keyakinannya, he could be considered sincere kayak gitu, Mas Dia. Menjelaskan nggak? Atau butuh itu lagi? Iya, cukup menjelaskan sih. Tapi mungkin masalah tadinya yang lebih yang aku bukan khawatirkan, yang satu hal yang sangat penasaran itu adalah tadi yang benar di lokasi sama Ajeng sih. Ajeng kayak ngerasa lalu apa yang bisa kita itu kayak kontribusinya apa sih kayak gitu. Mungkin satu lagi sih, kayak misalnya sejauh apa tadi kan karena pikiranku tuh pikirannya dikritik Moran sebagai yang menaruh testimoni sebagai di pendengar. Tadi gitu ya, di pendengar tadi itu. Di pembicara. Tadi bisa bicara tadi. Karena ini siapa? Let's say case agak sederhana ya. Misalnya tadi kan testimoni itu kan agak ini nggak sih agak rawan di satu sisi tertentu gitu. Mungkin kalau kita biasanya melihat testimoni kita atribusikan ke otoritas misalnya. Kita kan ada brief ke sana karena dia otoritas. Jadi kayak seakan-akan kita bisa membuang testimoninya, tapi yang kita pegang itu otoritasnya gitu. Nah, kalau di kasus yang saat otoritas itu nggak ada, itu kan masalah muncul. Dan kemudian saat ada diskusi misalnya, contoh testimoninya berlawanan gitu kan, akhirnya yang terjadi itu seakan-akan kayak hari testimoni itu kita buang lagi, yang kita koreksi lagi itu bukan testimoninya tapi kayak truth behind the testimoni itu. Jadi kan seakan-akan testimoni itu nggak punya peran, tapi yang berperan itu kita tidak reduksionis tadi itu yang lain gitu. Kalau yang di otoritas tadi otoritasnya, sedangkan kalau misalnya di sains bukan testimoni yang kita kejar. Atau mungkin saat testimoninya ada banyak, satu tentang toko online misalnya, satunya banyak yang enggak, akhirnya yang bisa kita lakukan sebagai agen yang enggak terlibat dalam testimoni itu melupakan testimoni itu dan akhirnya melakukan hal lain yang untuk mengkoreksi tadi itu. Itu sih. Karena itu aku mikir tadi apakah honesty sincere kejujuran tadi ya, kejujuran jadi kayak linknya gitu. Itu sih. Mungkin komentar aja dari ya. Iya, kejujuran itu memang ya itu sesuatu yang kemudian saya angkat juga kan, keberatan saya terhadap Moran gitu. Karena ketika dia udah ngomongin kejujuran gitu, dia ngomongin sesuatu yang kemudian harus dievaluasi kayak gitu kan. Jadi bukan sesuatu yang jadinya kata-kata, jadi kalimat tuh bukan jadi berdiri sendiri gitu, karena
ya sebagai pendengar gitu, sebagai pendengar kalau kita asumsinya apa ya, asumsinya pembicara itu jujur, tapi cuma sebagai apa ya, orang yang bertanggung jawab kayak gitu, itu kan berarti lumayan lemah apa namanya, kata-katanya untuk kita percaya seperti itu. Kayak apalagi Moran bilang kalau misalnya spontanitas itu di atas segalanya gitu. Bukan di atas segalanya sih. Spontanitas itu penting dalam kejujuran karena artinya kita tidak menambah layer kebohongan kayak gitu. Itu kan berarti kan ujaran itu kan sangat prone to apa ya? Prone to mistake gitu kan, atau kesalahan gitu, kesalahan dalam sisi pembicaranya gitu. Jadi kalau saya sih orangnya reduksionis ya, jadi saya bukannya membela Moran, tapi jadinya memang itu sih yang dikhawatirkan. Saya nggak tahu deh, menurut Mas Dia gimana? Ya, itu aku juga nggak tahu sih. Iya. Oke. Freudian slip udah paling jujur berarti. Iya, maksudnya ada arah ke sana memang kan. Jadi siapa namanya, Moran kan ambil teori sincerity-nya kan emang dari Williams kan. Terus kalau Williams tuh bilang kayak memang apa namanya, yang paling jujur itu yang kita nggak mikir dulu gitu. Jadi makin mikir makin kesaling gitu kan. Walaupun Molan nggak setuju tentang hal itu, tapi yang dia setuju adalah ketiadaan layer intention to deceive kayak gitu. Jadi spontanitas itu cuma itu artinya. Latah betul jujur. Kalau itu sih ujaran itu doang ya, ujaran apa namanya, tanpa meaning kali ya. Kalau latah, iya kayak gitu. Oke, Jeng, di sini ada pertanyaan dari Nurul Istiqomah. Saya bacakan aja. Testimoni itu berarti harus ada kepercayaan dua arah antara pembicara dan pendengar. Tapi bagaimana jika ujaran tersebut berbentuk implisit? Mungkin seperti hal yang bersifat persuasif. Apakah beban percaya tidak percaya itu bebas ada pada diri subjek yang menerima informasi? Ujaran tersebut berbentuk implisit. Good question. Jadi komunikasi yang ideal menurut Moran itu adalah ketika kedua belah pihak tahu apa yang dilakukan, kayak gitu. Jadi misalnya pendengar tahu banget, kayak benar-benar tahu apa yang berusaha dilakukan oleh pembicara gitu loh, berusaha meyakinkan dan terus kemudian dan pembicara tersebut tahu kalau dia sedang berusaha meyakinkan, dan pendengar juga tahu kalau misalnya dia sedang diyakinkan, seperti itu. Itu adalah yang fair gitu. Jadi kalau persuasif tapi memang secara apa namanya, apa ya istilahnya ya, pokoknya persuasif tapi pendengar juga tahu bahwa dia sedang berusaha dipersuasi, seperti itu adalah tindakan komunikatif yang fair kalau menurut Moran, kayak gitu. Jadi beban percaya tidak percaya itu bebas ada pada diri subjek yang menerima informasi. Enggak enggak bebas. Jadi apa namanya, tetap harus jadi alasan untuk mempercayai, meskipun kemudian yang jadi hak
yang jadi hak adalah bukan percaya tidak percaya, tapi adalah hak untuk menantang sumber informasi, menantang pembicara seperti itu. Jadi kayak kalau kita nggak percaya, kita bisa minta klarifikasi, minta penerangan seperti itu, kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari teman saya yang melewati WhatsApp secara langsung, yang bernama Fajar Nur Cahyo. Ini pertanyaannya saya bacakan saja. Kalau banyak orang yang testimoni, berarti bisa dipegang sebagai truth gak tuh? Itu yang pertama. Kemudian, bisa aja satu grup ngasih testimoni XYZ, tapi ada penelitian lanjutan ternyata XYZ misal di case testi suatu grup tertentu gitu. Kemudian bagaimana dengan testimoni dalam sebuah tertentu itu, misalkan dari individu kemudian ada grup tertentu gitu. Tunggu. Itu sama kayak pertanyaan yang di kanan nggak sih? Sorry, tadi gue sambil baca soalnya. Kirain bacain yang itu. Enggak, beda. Oh, beda. Boleh ulangin nggak, Kem? Soalnya tadi gue kayak kirain lagi baca itu, terus gue sambil baca itu juga. Sorry. Intinya bagaimana jika ada suatu grup yang menyatakan testimoni, kemudian dibanding dengan ada individual tertentu yang menyatakan testimoni tertentu, misalkan ada ketimpangan di situ bahwa yang individual lebih ahli atau yang grup itu lebih main kuantitas gitu, seperti itu. Ya kalau udah kayak gitu, sebenarnya memang tetap mempertimbangkan keduanya sebagai alasan untuk mempercayai, tapi kemudian lebih percaya yang kemana itu apa namanya, bukan sesuatu yang kemudian dibahas sama Moran sih, karena Moran itu emphasisnya ada di pembicara bukan pendengar. Jadi kayak apa namanya, yang dia pengen kasih tahu adalah untuk pendengar semua penegasan itu bisa jadi alasan untuk mempercayai. Cuma setelah itu dia nggak sentuh kayak gitu, karena memang tujuan awal dia adalah untuk melawan filsuf-filsuf yang terlalu fokus kepada teknik mempercayai gitu. Bukan teknik membicarakan seperti itu sih. Jadi jujur aja I'm not sure how he would answer that. Terus ada pertanyaan lagi kedua ya? Sepertinya sudah. Ini ada yang ngechat, tapi ini dari orang yang tadi bertanya yang ngechat saya. Mungkin sudah dijawab semuanya. Oh, berarti sama. Iya, sama-sama. Masih sama justifikasi. Oke, ada. Iya, mau bacanya, mau komentarin. Apakah sesuatu yang dilihat oleh orang lain atau lainnya? Masih kurang nangkap tadi. Jadi kesulitannya adalah Molan nggak mau membicarakan testimoni dengan kata justifikasi gitu loh, karena ini bukan tentang pendengar yang berusaha menjustifikasi, dan itu menurut saya kelemahannya Molan ya, karena dia sama sekali vague soal itu. Tapi bukan justifikasi, tapi komunikasi yang sukses mungkin. Jadi bukannya membenarkan, tapi bahwa apa namanya yang dia kasih adalah syarat penegasan yang sukses, syarat janji yang sukses seperti itu. Bukan janji sih, itu udah beda. Cuma maksudnya assertion atau telling gitu yang sukses kayak gitu. Yang sukses yang berhak untuk dijadikan alasan untuk mempercayai seperti itu. Dan basisnya tadi adalah pengetahuan, self-understanding dia bahwa dia sedang menegaskan, dan pengetahuan apa namanya pendengar bahwa orang ini sedang berusaha menegaskan. Itu adalah basis yang sebasis-basisnya. Jadi self awareness, self understanding, will ya, kehendak untuk menegaskan, itu yang jadi basis utamanya. Kayak gitu.
Jadi bukan untuk jadi ranahnya sebenarnya gini, yang mau dilakukan mungkin satu yang saya itu lagi ya, mungkin bisa menjawab keresahan tadi beberapa pertanyaan juga. Yang ingin dilakukan Molan adalah menggeser fokus epistemik ke etis gitu. Jadi sebenarnya bukan tentang haruskah kita percaya sama dia gitu, tapi tentang apa namanya, apakah dia sudah melakukan hal yang benar gitu dengan mengatakan hal tersebut, terlepas dari apakah harus dipercaya atau enggak ya. Tapi kelemahannya memang menurut saya kengototan Molan untuk tetap bilang bahwa apa namanya, ini adalah alasan untuk mempercayai loh ketika komunikasi sudah dijalankan dengan benar. Berarti kan dia udah ke ranah epistemik lagi kan, gitu. Ya prone to criticism lah from epistemologist gitu kan. Apa namanya? Ya terus kalau itu alasan untuk mempercayai yang kayak gimana gitu kan. Itu kan pertanyaan kita jatuhnya jadi kayak gitu. Dan itu menurut saya belum bisa dijawab sama Molan dengan baik. Oke, terima kasih yang atas jawabannya. Ada yang raise hand. Inu, silakan open mic aja. Aku mau nanya dong. Tadi ada beberapa hal yang kurang jelas. Kayaknya tadi kan masih ngomongin masalah distingsi antara honesty sama sincerity. Sebenarnya di sini tuh disamakan atau menurut Moran sendiri, atau itu harus diterima sebagai dua hal yang terpisah. Terus kalau misalnya seandainya diterima sebagai suatu hal yang terpisah, kira-kira apa ya syarat dari honesty atau sincerity? Apakah harus ada transparansi gitu loh antara subjek dengan apa namanya ketika dia mengujarkan keyakinannya? Terus pertanyaan ketiga tuh source of normativity dari apa namanya bentuk ujaran itu, kayak kan tadi misalnya menggeser ininya kan ya, menggeser apa sebenarnya status normativitasnya ke pengujar ya. Terus kalau gitu kenapa istilahnya pengujar itu harus harus sincere gitu? Kayak apa sih apa yang menjadi basis normativitasnya? Ya gitu aja sih pertanyaanku. Makasih. Ya. Thank you. Honesty sama sincerity nggak dibedain ya. Maksudnya Molan nggak ngomongin honesty dalam bukunya, tapi tadi saya conflate aja dua jadi satu hal yang sama gitu. Jadi saya nggak punya jawaban soal perbedaannya apa. Soalnya sama aja. Terus yang terakhir pertanyaan ketiga itu sumber normativitas ya. Sumber normativitasnya dari sincerity itu ya sincerity itu sendiri, ketiadaan layer intent to deceive itu. Jadi ketiadaan layer itu kemudian akhirnya ke conflate langsung ketekan langsung ke penegasan itu sendiri. Jadi penegasan yang seperti tadi dibilang tadi, ketika kita menegaskan dan sudah memenuhi syarat, berarti kita mengikat sesuatu, kita mengikat diri kita ke orang lain. Itu adalah sumber normativitasnya. Kayak gitu, udah cukup jelas belum? Terus kalau gitu sebelumnya kira-kira di sincerity itu mengandaikan adanya ini enggak transparansi, kan berarti kasarnya tuh dia nggak punya etikat buruk lah ya. Yeah. Transparansi terhadap ujarannya sendiri itu gimana? Ya. Maksudnya sebenarnya gimana ya? Kalau dihubungin sama teorinya Molan yang lain tentang transparansi, pasti jawabannya iya. Cuma nggak eksplisit sih di buku soal transparansi itu. Jadi dia tuh agak-agak vague soal apakah kemudian itu hal yang tapi ya transparansinya Molan kan gitu kan, jadi dia nggak percaya kalau misalnya ada keyakinan yang kemudian diekspresikan gitu. Apapun yang kita ekspresikan secara sincere ya itu keyakinan kita kayak gitu. Maksudnya bukan keyakinan kita, tapi ya maksudnya keyakinan kita apa yang kita accept. Jadi buat dia yang primer itu konsepnya adalah acceptance bukan belief gitu.
No. Udah cukup jelas belum? Dan sama belief tuh apa ya? Oke, accept. Jadi belief itu kan gimana ya? Bisa jadi kalau misalnya apa ya? Ya moralan cukup nggak melawan teori Freud gitu kan. Jadi belief itu bisa sesuatu yang nggak kita sadari juga gitu loh. Bisa jadi sesuatu yang apa namanya? Misalnya kayak tadi ya, apa namanya? Masuk ke rumah hantu gitu. Terus habis itu ditanyain nggak apa namanya? Serem nggak? Enggak gitu, tapi sambil gemetaran gitu kan. Tapi kan itu kan apa ya? Berarti sebenarnya ada sesuatu yang ditekankan, yaitu apa namanya? Rasa takut itu gitu. Tapi kita percayanya kita ngomongnya enggak gitu. Jadi itu bisa jadi sesuatu yang nggak kita sadari sendiri keyakinan. Sebenarnya acceptance itu udah pasti disadari. Itu adalah hal yang kita terima sebagai apa yang kita percayai. Itu apa namanya? Ya udah apa yang misalnya gue bilang gitu, gue apa ya? Gue cewek gitu. Ya udah itu satu hal yang gue terima gitu. Kalau misalnya gue cewek, misalnya meskipun sebenarnya mungkin apa namanya, gue merasakan gender dysphoria gitu sebenarnya, apa namanya, yang lebih nyaman jadi cowok misalnya kayak gitu, I don't know, tapi gue sih acceptnya adalah gue cewek seperti itu, jadi itu acceptance. Sementara belief itu nggak mesti di accept, nggak mesti disadari. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih sudah bertanya Mas Inu. Ini ada pertanyaan di chat dari Mas Albert Wijaya. Saya bacakan aja, Jeng. Sukses berarti nggak salah paham ya. Apa yang mau disampaikan pembicara harus sama dengan apa yang diterima pendengar, terlepas dari sincere atau enggak. Iya, mungkin kurang lebih kayak gitu ya. Apa yang iya benar. Apa yang mau disampaikan pembicara harus sama dengan, tapi nggak terlepas dari sincere atau enggak. Sincerity tetap jadi bagian dari suksesnya itu, jadi bahwa dia nggak sedang berusaha bohong gitu, itu adalah bagian dari suksesnya. Oke. Ada pertanyaan dari yang lain, silakan. Mas Ahnaf mungkin ingin bertanya. Mas Ahnaf, halo. Ini ada pertanyaan lain Jeng di YouTube, kemudian ngechat saya secara pribadi, bagaimana dengan testimoni dalam sebuah konsen seksual? Waduh, nggak tahu ya. Nggak, saya belum pernah baca literaturnya sih, jadi nggak berani ngomong apa-apa, nggak tahu. Oke. Sebenarnya saya punya pendapat, cuma saya nggak usah deh, nanti aja. Oke, silakan Jeng kalau punya pendapat. Enggak sih, kalau misalnya kayak sebenarnya gampangnya ya, kalau misalnya menurut Molan ya kayak no is no tuh Molan banget gitu. Cuma apa namanya, kayak ya udah apa yang nggak perlu berusaha menganalisis sesuatu yang lebih dalam dari apa yang diucapkan, seperti itu kan, bukan menganalisis ya, cuma gimana ya, itu jelas kita kayak dalam kondisi sosial apapun kita berusaha membaca situasi dengan apa namanya, dengan itu ya, berusaha membaca situasi dengan ya mendengarkan tone orang, melihat perilaku orang dan lain sebagainya. Maksudnya dalam hubungan seksual juga pasti sesuatu hal yang ya flirting apa segala macam itu kan kayak banyaknya satu apa segala macam. Cuma memang kalau misalnya berhubungan dengan konsen dan lain sebagainya, ini benar-benar pendapat cetek ya. Saya belum baca sama sekali. Cuma kalau misalnya saya cocok-cocokin sama Moran, it's udah jelas apapun yang diucapkan adalah sesuatu yang harus dianggap serius kayak gitu, sebagai alasan untuk percaya.
Kalau misalnya enggak, ya enggak gitu. Sebenarnya gampangnya sih kayak gitu. Oke, terima kasih Jeng atas tanggapannya. Ada tanggapannya lagi Jeng dari pertanyaan barusan dan jawaban yang Anda ajukan Jeng? Kalau bilang yes, tapi ada relasi kuasa gimana? Wah itu gue nggak berani ngomong sih kalau dari perspektif ini. Oke. Pertanyaan bagus. Oke, terima kasih Jeng. Ini di chat ada dari Nurul Istiqomah secara intuitif. Oke, mungkin Mbak Nurul bisa open mic untuk mengelaborasi lebih lanjut, silakan. Mbak Nurul. Maaf, itu cuma respon aja tadi. Oh, oke. Ini yang ada yang raise hand siapa? Oh, Mas Banin, silakan Mas Banin. Mau bertanya lagi. Aduh, sorry ya tengah terus nih. Oke, tadi aku lupa sama satu hal sih yang tadi Ajeng ingetin kayak kan tadi posisinya itu menggeser pertanyaan epistemologis ke etis ya di Jeng. Itu boleh diulang dong, pertanyaannya tadi kayak gimana? Dari apa ke apa? Dari seharusnya percaya kemudian apa yang harusnya tadi gimana? Yang tadi Moran mengganti pertanyaan epistemologis menjadi ke agak etis. Dia mengganti pertanyaan dari apakah sebaiknya kita percaya menjadi apa tadi kalau bisa diulang? Oh ya, apakah pembicara sudah melakukan hal yang benar? Oke. Nah, untuk kalau itu kalau misalnya di teks itu masuk testimoni nggak? Itu gimana kita bisa mempertanyakan tadi itu yang apa tadi? Di apa? Apakah pembicara sudah melakukan yang benar? Itu kan kadang kalau di teks kita verifikasinya gimana kalau gitu? Verifikasi itu bukan salah. Jadi kalau verifikasi atau mungkin masih tepat dengan filsafatnya Moran apa? Kalau teks ya. Kalau teks, terutama teks yang mungkin kita nggak tahu subjeknya siapa gitu, kayak sometimes itu kan jadi pertanyaan apakah kita menjadikan itu juga sumber pengetahuan, subjeknya nggak jelas gitu. Padahal kan nggak tahu seberapa penting juga subjek di sini. Maksudnya itu kayak Twitter atau SMS? Pengetahuan dari ini apa? Pengetahuan dari masa lampau misalnya. Pengetahuan dari masa lampau. Kayak indigenous knowledge itu kan mostly temuannya kan itu ya apa? Testimoni semua kan itunya. Oh, past atau Iya. Benar. Teks dari masa lalu gitu. Itu kan Oh, juga testimoni. oke. Ya itu gimana kalau posisinya dalam filsafatnya Moran? Oke. Ya, interesting. Sebenarnya apa ya? Sebenarnya nggak sampai ke situ sih Moran, setahu aku ya. Mungkin aku salah. Cuma setahu aku memang dia fokusnya adalah komunikasi langsung, komunikasi yang sifatnya dua arah kayak gitu Mas Dian. Jadi apa namanya? Mungkin kalau analisis teks tuh udah bukan ranahnya testimoni bahkan. Meskipun apa ya? Kalau teks yang lampau gitu ya, yang orangnya udah nggak punya kendali untuk ya tanggung jawabnya dia cuma kepada orang yang kepada siapa dia diarahkan gitu loh Mas dia. Jadi mungkin nggak termasuk orang-orang yang beyond his imagination. Mungkin Cuma kalau soal itu sih udah itu sih udah keluar dari areanya Moran. Oke. Berarti kalau misalnya boleh keulang, strateginya itu lebih ke arah mendismiss itu menjadi bukan testimoni lagi, kayak misalnya testimoni yang kita bukukan dalam teks dan kemudian kita anggap kita nggak tahu siapa, kemudian muncul lagi 5.000 tahun kemudian, atau itu testimoni tapi is not reliable testimoni, atau itu bukan testimoni yang bisa kita jadikan sebagai sumber pengetahuan, atau kayak gimana jatuhnya kira-kira? Mungkin itu
karena setauku nggak dibahas Molan, aku mungkin cuma bisa bilang itu suatu bentuk testimoni yang mungkin nggak dalam cakupan tally-nya dia. Harus ada tally baru sih. Harus ada tally yang terpisah maksudnya. Oke. Thank you, Jim. Karena cakupannya dia memang cuma interlocutors, teman bicara gitu. Yang langsung gitu ya. Maksudnya Okay. enggak, itu mungkin kayak Twitter juga mungkin kayak sesuatu yang masih bisa termasuk gitu kali ya. Karena ada konsep followers, ada konsep keterarahan juga gitu dan lain sebagainya. Cuma dan ada konsep ngobrol bisa ditanggepin dan lain sebagainya. Cuma kalau untuk teks itu jujur aja aku nggak tahu. Oke. Thank you, Jim. Ya. Oke, terima kasih Mas Bani. Ini ada pertanyaan dari Haristio Adam dalam chat. Aku bacakan aja. Mau tanya, kalau di Islam kayaknya ada kultur yang kuat terkait testimoni, yaitu misal sistem periwayatan hadis. Apakah pandangan secara komparatif antara testimoni religius dalam kultur Islam itu dengan prinsip testimoni dibahas di sini? Atau mungkin dalam kultur agama lain, mengingat testimoni itu adalah prinsip umum ada di tradisi agama-agama yang ada sejak ribuan tahun yang lalu. Oke, silakan. Aku nggak familiar sama konsep testimoni di agama manapun sih. Jadi nggak bisa bikin komparasi sih, sorry, aku pengetahuannya belum sampai situ. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi, yang mau bertanya silakan raise hand atau mungkin bisa disampaikan dalam kolom chat. Setelah itu kita akhiri acara diskusi kita karena sudah melampaui time limit ya, jam 8.30. Inu Ya dari Inu mau. Kalau kayak klaimnya dia, kita masih mengandaikan pertanyaan mengapa kita harus meyakini satu mujizat. Bukan poinnya. Wait. Kita masih mengandaikan pertanyaan kenapa kita harus meyakini satu mujizat, bukannya poinnya. Masalah keteralahan itu sih yang I'm not sure. Jadi kayak siapa apa ya? Itu pertanyaan bagus karena gue nggak tahu kayak kalau kita nulis itu kita mengalahkan kepada siapa, terus apakah bisa disebut bahwa kita memiliki posisi yang sama untuk memahami satu sama lain antara pembaca sama penulis dan lain sebagainya, untuk understanding what they're doing, apalagi dalam dalam konteks pada zamannya dan konteks kita sekarang dan lain sebagainya. Itu aku nggak tahu kesetaraan itu sesuatu yang harus dipikirin lagi gitu. Maksudnya setara atau enggak level pemahamannya, karena kan requirement yang kan itu kan kayak pembicara sama pendengar kan sama-sama tahu what the speaker is doing gitu. Oke, gimana Nu? Sudah puas Nu? Oke, terima kasih. Mungkin saya akan tutup acara diskusi malam kali ini. Terima kasih kepada semua partisipan yang datang. Mungkin sebagai penutup akan saya persilakan kepada Ajeng untuk memberikan closing statement. Saya persilakan, Jeng. Aduh, closing statement lagi apa ya? Nggak ada sih. Ini itu sih topik yang menurut saya intersection antara ethics sama epistemologi itu sama ethics epistemologi, filsafat bahasa, filsafat akal budi itu selalu seru kalau menurut saya. It's worth exploring, dan mungkin kalau teman-teman ada yang tertarik area yang sama, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut nanti. Oke, terima kasih semuanya yang sudah datang. Terima kasih kepada pembicara Ajeng juga sudah mau datang. Terima kasih kepada semuanya. Selamat malam. Malam.